Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi dengan konten dari sektor publik. Pada video sebelumnya, kita sudah terpapar banyak informasi tentang beberapa hal terkait perencanaan dan penganggaran. Misalnya tentang RPJMD, kemudian ada tentang Renstra, Renja, juga tentang pengelolaan keuangan daerah, dan APBD. Kita juga uh, sempat membahas di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada urusan wajib dan ada urusan pilihan. Nah, sementara untuk yang urusan wajib ini, dibagi lagi, ada yang wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar. Nah, untuk memastikan kualitas yang diterima warga negara tentang wajib pelayanan dasar ini, kemudian ada yang namanya standar pelayanan minimal. Nah, video kali ini akan membahas secara umum tentang standar pelayanan minimal atau disingkat SPM ini. Pada video kali ini, kita bagi menjadi 6 section pembahasan. Yang pertama adalah tentang SPM itu sendiri, kemudian yang kedua adalah prinsip dan fungsinya, lalu ketiga manfaatnya, keempat bagaimana menerapkan, kelima kita nanti akan bahas kilas tentang pemantauan dan evaluasi, kemudian terakhir nanti tentang peta konsep 6 bidang SPM pelayanan dasar. Untuk lebih mudah memahami SPM, di depan kita ada gambar mesin roasting kopi. Sebagai mesin ada input dalam bentuk biji kopi yang masih mentah. Outputnya adalah kopi yang sudah dipanggang sesuai keperluan. Mau di style dark, gosong, atau medium. Mesin kopi kita ini punya kapasitas 3 kg biji kopi sekali roasting atau sekali masak selama 20 menit. Dengan suhu yang di setel 200 derajat Celcius. Mesin paling lama boleh dipakai 8 jam per hari. Artinya, dalam sehari, maksimal kopi yang bisa dipanggang ialah 72 kg. Nah, sebagai pebisnis pemilik mesin kopi, kita perlu menghitung ada keuntungan minimal. Nah, untuk keuntungan yang memadai, maka minimal memanggang sebanyak 36 kg, atau mesin digunakan selama 4 jam, dengan sumber daya manusianya 1 orang petugas. Kalau kurang dari itu, maka pemilik usaha malah rugi. Nah, hitungan 36 kg per hari dan penggunaan mesin selama setidaknya 4 jam itu adalah standar minimal. Dalam pelayanan dasar oleh pemerintah, ada juga standar minimal, disebut sebagai standar pelayanan minimal atau SPM. Namun, hitungannya bukan berbasis profit atau keuntungan, melainkan kebutuhan warga negara dan target yang ditetapkan pemerintah. Misal dalam hal pendidikan, ada wajib pendidikan dasar selama 12 tahun. Semua anak yang berumur 7 sampai 18 tahun harus bersekolah SD sampai SMA. Selain target pemerintah, harapannya warga negara punya bekal kemampuan sehingga menjadi lebih produktif. Dan jangan lupa, bangsa Indonesia harus punya kualitas hidup yang baik. Cara mengukurnya, salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. Dan membaiknya SPM berarti membaiknya IPM. Sebagaimana di Undang-Undang 23 dan dirinci di Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, wajib pelayanan dasar ada 6 yang jenis dan kualitasnya diatur oleh pemerintah, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Trantibum Limas, dan bidang sosial. Nah, secara definisi di dalam regulasi sudah disebut bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jadi ada
jenis dan mutu pelayanan dasar, kemudian merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh. Nanti kita akan bahas apa saja jenis masing-masing SPM sesuai kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Berikutnya kita akan membahas prinsip dan fungsi standar pelayanan minimal. Prinsip yang pertama adalah kesesuaian kewenangan. Artinya SPM diterapkan secara berjenjang sesuai kewenangan di tingkat pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Contohnya misalnya dalam hal pendidikan, pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi, sementara pendidikan dasar ada di kabupaten kota. Lalu prinsip yang kedua yaitu ketersediaan. Memastikan pelayanan dasar tersedia dan bisa diakses kapanpun masyarakat memerlukan. Dalam hal pendidikan, itu artinya harus ada guru, ruang kelas, dan sekolah tidak boleh menolak siswa atau masyarakat yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, keterjangkauan. Artinya masyarakat mudah mengakses atau memperoleh pelayanan dasar. Jarak dari rumah ke sekolah misalnya tidak boleh terlalu jauh. Lalu kesinambungan. SPM diterapkan secara konsisten dan terus-menerus. Pemerintah memastikan dari tahun ke tahun pendidikan terus berjalan, sehingga memerlukan sumber daya anggaran, manusia, kemudian kebijakan. Prinsip kelima ialah keterukuran. SPM ditetapkan dan diterapkan menggunakan barang jasa yang terukur. Artinya, sesuai, ambil contoh untuk SPM pendidikan, mengacu ke Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Maka yang mudah diukur misalnya kualitas tenaga kependidikan untuk sekolah dasar. Untuk kepala sekolah paling rendah berijazah D4 atau S1, kemudian harus punya sertifikat pendidik dan punya surat tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Terakhir, prinsipnya ialah ketepatan sasaran. Nah, dalam hal ini berarti diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar memerlukan. Misalnya di penyediaan guru pendamping khusus untuk sekolah yang punya siswa disabilitas misalnya. Untuk berikutnya, tentang fungsi. Fungsi pertama adalah tolak ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib. Sambil contoh misalnya, dalam hal tolak ukur kinerja, menghitung capaian pemenuhan SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan pada Kabupaten Bantaeng. Kemudian, untuk fungsi yang kedua, ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Nah, ketentuan artinya ada regulasi yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar. Misalnya dalam hal SPM kesehatan di kabupaten, ada 12 jenis SPM. Mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil sampai pelayanan orang dengan risiko tertular HIV. Oke. Berikutnya, untuk fungsi yang ketiga, sebagai penentu dan karakteristik dari jenis pelayanan dasar. Sebagai indikator nilai, kemudian batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian pelayanan dasar. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, jadi sebagai karakteristik, maka 12 indikator tadi merupakan karakteristik, indikator, dan nilai dari pelayanan dasar kesehatan. Batas waktu pencapaian misalnya disesuaikan dengan siklus rencana strategis Dinas Kesehatan selama 5 tahun.
Kemudian pengorganisasian pelayanan dasar itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Berikutnya kita akan bahas tentang manfaat. Manfaat yang pertama adalah hak masyarakat menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah akan terjamin dengan mutu tertentu. Kemudian bagi tim anggaran, Badan Keuangan Daerah, maka ini menjadi dasar untuk menentukan total anggaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar. Masing-masing perangkat daerah tentunya akan terbantu juga pada saat menghitung. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah daerah, ini adalah landasan untuk menentukan perimbangan keuangan yang lebih merata dan transparan. Lalu yang keempat, juga bagi pemerintah daerah, khususnya misalnya bagi badan kepegawaian. Ini menjadi dasar untuk menentukan sistem manajemen penganggaran berbasis kinerja. Lanjut, kita akan bahas bagaimana menerapkannya. Pertama, dimulai dengan pengumpulan data. Nah, pada tahap ini mengkaji status pencapaian SPM melalui data dan informasi dasar dari definisi operasional indikator per bidang SPM. Kemudian bandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah, lalu identifikasi gap atau kesenjangannya, kemudian apa penyebab dan akar masalahnya. Lalu yang kedua, dari gap tadi kita menghitung kebutuhan. Dari situ kita sudah bisa menentukan program, kegiatan, subkegiatan, barang dan jasa apa saja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tadi. Menghitung ongkos, biaya yang diperlukan. Hasil hitungan itu menjadi bahan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang terintegrasi ke dalam RPJMD. Kemudian yang ketiga, setelah tadi datanya sudah dapat, kemudian kita tahu hitungan kebutuhannya, kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang memuat target tahunan pencapaian SPM. Rencana ini disinkronisasi dengan RPJMD dan Renstra masing-masing perangkat daerah yang terkait. Target tahunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dituangkan ke dalam RKPD, Renja, KUA, kemudian RK perangkat daerah, dan jangan lupa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Lalu yang keempat, setelah disusun rencananya, kemudian dilaksanakan. Nah, pelaksanaan dilakukan tentunya menyesuaikan dengan rencana pemenuhan. Dengan menyediakan barang, jasa, atau program yang dibutuhkan, daerah dapat bekerja sama antar Pemda dengan swasta atau dengan masyarakat. Prioritaskan warga miskin dan rentan, serta jika perlu ada pembebasan biaya bagi warga yang tidak mampu. Nah, untuk di Permendagri 100, itu sampai di poin 4 ini, kemudian ada poin kelima yang saya tambahkan, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Ini adalah upaya untuk pengendalian dampak sekaligus menghasilkan umpan balik pembelajaran untuk rencana pencapaian SPM selanjutnya. Lanjut, kita akan kutip sekilas beberapa poin terkait
SPM di dalam perencanaan dan penganggaran. Jadi ada dua hal di sini. Pertama adalah rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah. Ini diatur di pasal 14 di PP nomor 2 tahun 2018. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah meliputi RPJMD, RKPD, dan APBD. Ini ada di lampiran peraturan pemerintah tersebut. Berikutnya tentang pemantauan dan evaluasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah sedang menyelesaikan panduan Monef SPM dengan 4 konten utama yang dihubungkan dengan penerapan SPM. Yaitu yang pertama adalah ketersediaan data dan menghitung kebutuhan SPM. Kemudian yang kedua, perencanaan dan penganggaran SPM, apakah selaras dimulai RPJMD, Renstra, hingga Renja dan RKA. Kemudian yang ketiga, Monef pelaksanaan SPM untuk melihat konsistensi rencana dan pelaksanaan di lapangan. Dan yang keempat, evaluasi capaian penerapan SPM, misalnya melihat terhadap cakupan pelayanan ibu hamil untuk SPM bidang kesehatan. Nah, terakhir, regulasi tentang SPM, yaitu PP 2 tahun 2018 dan Permendagri 100 tahun 2018 mengatur tentang jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Secara teknis lebih detail diatur di regulasi peraturan menteri terkait. Misalnya, untuk pendidikan diatur di Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Untuk kesehatan diatur di Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar. Kemudian untuk pekerjaan umum dan perumahan rakyat diatur di Permen PUPR nomor 29 tahun 2018. Nah, untuk penjelasan di sini kita hanya akan bahas jenisnya saja, sementara untuk mutu dan penerima pelayanan dasar kita akan bahas di video yang lain. Nah, untuk pendidikan, jenisnya adalah SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan untuk Kabupaten Kota. Untuk pendidikan di provinsi, kewenangannya adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus atau vokasi. Kemudian untuk yang di Kabupaten Kota, kewenangannya adalah untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan. Untuk kesehatan, ini kita bisa lihat jenisnya untuk yang provinsi maupun kabupaten kota. Untuk di kabupaten kota ada 12, dimulai dari untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan seterusnya sampai yang ke-12 adalah untuk pelayanan orang yang dicurigai tertular virus HIV. Kemudian untuk pekerjaan umum, untuk provinsi yaitu kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota dan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten kota. Sementara untuk yang di kabupaten kota yaitu kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan untuk pengolahan air limbah domestik. Ini untuk perumahan rakyat, ada kewenangan provinsi juga dan kabupaten kota. Untuk yang provinsi, penyediaan dan rehab
rumah layak huni bagi korban bencana yang lingkupnya provinsi atau lintas kabupaten kota. Kemudian fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Lalu untuk yang kabupaten kota ada 2, penyediaan dan rehab rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten kota dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk Trans-Tribun Linmas, untuk yang provinsi, kewenangannya adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi, sementara untuk kabupaten kota ada 5, dimulai dari pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, kemudian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Lalu yang terakhir, untuk sosial, ada yang untuk kewenangan provinsi dan kabupaten. Yang biru ini provinsi, rehab sosial untuk penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, rehab sos dasar lanjut usia yang terlantar di dalam panti. Keempat, rehab sos dasar tunai sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Sementara untuk kabupaten, ini juga ada 5, mulai dari rehab sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar di luar panti, kemudian rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehab sos dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehab sos dasar sosial, tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan terakhir, perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten kota. Baiklah, dengan demikian kita sudahi konten tentang standar pelayanan minimal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten sektor publik berikutnya.